Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, ya. Oke, ini rekan-rekan yang lain pada kemana ya? Ini hanya 10 orang yang hadir di sesi hari ini. Apakah di angkatan 2021 sedang ada event kah? Atau sedang ada tugas besar mungkin di angkatannya? Atau seperti apa? Halo? Ya, oke, suara saya jelas kan ya untuk sesi ini? Jelas, Pak. Oke, oke. Yang lain gimana? Cuma Riri aja nih yang jawab. Oke, ya. Oke, saya cek ya. Mungkin saya coba cek satu-satu. Silakan on cam ya. Saya panggil satu-satu di sini untuk cek kehadirannya. Coba Akmal Zaki ada? Halo, Akmal Zaki. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Christopher Daniel. Hadir, Pak. Oke. Daviano Fadeka. Hadir, Pak. Oke, ya. Dilan Adi Prawira. Hadir, Pak. Oke. Fauzil Ula. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Kemal. Hadir, Pak. Oke, Mutiara Hairunisa. Hadir, Pak. Oke. Salma Hidayanti. Riri tadi sudah ada. Hadir, Pak. Oke, Wahyu Sahrijal. Hadir, Pak. Oke, ya, angkatan saya mungkin tanya dulu sebelum saya mulai kelas gitu ya. Kira-kira rekan-rekan yang lain ini pada kemana? Mungkin Akmal Zaki mungkin tahu angkatan 2021 pada kemana nih? Kurang tahu sih, Pak. Oh, tapi apakah ada mungkin ada tugas yang cukup besar kah di mata kuliah lain? Kayaknya nggak ada sih. Tapi nggak tahu nggak deh, ada Pak. Kalau yang lain gimana? Oke. Oke. Ya, mungkin bisa diinfokan ya ke yang lain untuk bisa segera hadir di sesi sinkronus ya, karena kita sisa beberapa materi lagi ya. Terakhir aja nih, mungkin 3 bab terakhir ya di kuliah DDP ini, dan saya rasa ini konsep yang cukup fundamental ya untuk bisa membantu Anda sekalian untuk bisa memahami nanti di lanjutan di DDP 2 ya, karena kita di sisa sesi perkuliahan ini akan belajar terkait dengan konsep object oriented, termasuk aplikasinya untuk graphic user interface ya. Jadi ini fundamental sekali kalau misalkan kita ingin melangkah jauh di programming gitu ya. Well, anyway, thank you untuk kalian yang sudah hadir di sesi sinkronus kali ini. Ya, kita akan lanjutkan sesi materinya ya. Untuk di sesi kemarin memang tidak ada sesi sinkronus ya, tapi untuk pembahasan latihan materi rekursif nanti akan saya upload menyusul. Well, oke. Kita akan mulai materinya terkait dengan object oriented programming. Bab ini akan dibagi menjadi 2 sesi ya untuk object oriented programming ya. Jadi kita akan membahas object and class, apa itu OOP, constructor dan attributes ya. Secara teknis constructor dan attributes kita akan bahas di pertemuan hari Senin. Nanti juga kita akan belajar OOP versi advance ya. Jadi sifat-sifat yang lebih advance dari OOP di materi minggu selanjutnya gitu ya. Baru nanti kita akan mengaplikasikan OOP yang cukup abstrak ini menjadi
satu produk yang lebih nyata dibandingkan hanya output konsol, yaitu melalui grafik user interface ya. Kemungkinan kita akan pakai ya, either akan memakai Flash kalau misalkan saya start menyiapkan, atau setidaknya kita akan belajar terkait dengan GUI menggunakan modul Python yaitu TK Inter ya. Kita akan belajar di situ, tapi sebelumnya kita perlu untuk memahami dulu konsep dari OOP. Ya, kenapa konsep OOP ini penting ya? Karena kalau misalkan kita secara pragmatis bicara kuliah lanjutan dari perkuliahan ini di DDP kedua, bahasa Java itu akan lebih mengeksplor banyak terkait dengan konsep OOP gitu ya. Dan untuk program-program yang mungkin nanti di kuliah lanjutan ya, mungkin kita ingin membuat web, atau mungkin nanti di SI atau di Ilkom kita mengambil mata kuliah advanced programming ya, kita buat berbagai macam luaran aplikasi ya, konsep OOP ini tetap akan relevan ya, apalagi kalau kita nanti sudah bahas konsep yang namanya layering atau arsitektur dari sebuah sistem ya. Itu paling basic yang perlu kita pahami adalah konsep OOP, bagaimana kita memodelkan, melakukan abstraksi dari sebuah permasalahan menjadi objek-objek yang nantinya bisa kita saling hubungkan dan memiliki abstraksi yang jelas gitu ya, dan lebih mudah kita operasikan gitu ya. Oke. Pertama kita perlu tahu terlebih dahulu ya, apa itu objek dan apa itu kelas gitu ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak belajar ya, bahwa di awal, mungkin di sesi-sesi awal DDP kita belajar bahwa untuk membuat program ya kita linear saja gitu ya, dari atas ke bawah kita tumpuk instruksinya gitu ya. Lalu kita menyadari bahwa menumpuk instruksi kadang itu tidak terlalu efisien ya, karena kadang ada sesuatu yang kita ulang-ulang line of code-nya, sehingga kita bungkus ke dalam sebuah function atau fungsi ya. Nah, di fungsi kita belajar bagaimana kita membungkus sebuah operasi, yang mana operasi tersebut nantinya bisa kita reuse dengan mudah gitu ya. Nah, kita sudah belajar terkait dengan function. Nah, unfortunately ya, sayangnya kalau kita mencoba untuk membuat program yang lebih kompleks, belajar function saja itu tidaklah cukup gitu ya. Jadi kalau kita membuat program yang large scale gitu ya, function ini juga mengalami problem yang sama seperti kode-kode yang linear tadi ya. Jadi di suatu titik ketika programnya kompleks, terkadang kita membutuhkan function yang sebenarnya redundant gitu ya. Suatu function mungkin di skala yang lebih besar dia cukup redundant dan kurang efisien gitu ya. Nah, kadang kalau kita observe di beberapa program gitu akan lebih baik jika kita melakukan enkapsulasi lagi gitu ya. Jadi kita bungkus lagi function ini ke objek-objek yang memiliki behavior sejenis, sehingga reusability-nya itu lebih baik gitu ya. Nah, jadi OOP ini diperkenalkan ya, di mana konsepnya secara sederhana kita memodelkan problem yang kita hendak solve atau program yang ingin kita buat menjadi objek gitu ya, yang dia punya data dan punya behavior ya. Jadi in short, OOP adalah paradigma pemrograman di mana kita memodelkan atau membuat objek-objek di program kita yang berisi, setiap objek itu berisi yang namanya punya datanya atau atributnya, dan punya yang namanya behavior atau dalam hal ini adalah methods. Gitu ya. Jadi secara definisi saya harap cukup clear apa itu OOP. Ya, nanti kita akan lihat secara lebih mendetail OOP itu seperti apa. Oke ya, kalau kita lihat ya juga, kalau kita menggunakan metode-metode di Python ya, sebenarnya kita sudah mengoperasikan yang namanya objects gitu ya. Kita sudah cukup familiar dengan objek. Nanti kita akan lihat
perbedaannya antara objek dan kelas itu apa, gitu ya. Oke, ya, jadi kalau di kelas sendiri ya kita bisa definisikan seperti ini ya. Jadi kelas describes a set of objects with the same behavior ya. Jadi kelas itu adalah kita melakukan abstraksi gitu ya di dalam program kita untuk menggambarkan sebuah objek yang memiliki behavior sejenis gitu ya. Kalau di Python sendiri ya kita bisa lihat kalau kita menggunakan operasi seperti upper ya, ini adalah metode dari objek hello world gitu ya, yang mana objek hello world ini merupakan belong to string class gitu ya. Jadi kelasnya tipenya adalah string gitu ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita menganggap string sebagai tipe data, ya kita bisa anggap ini sebagai sebuah kelas juga gitu ya dalam perspektif OOP gitu ya. Nah, jadi kelasnya ini adalah string, objek yang kita hidupkan itu adalah hello world, dan metode ini adalah merefleksikan behavior atau perilaku yang bisa kita aplikasikan ke objek yang kita rujuk gitu ya. Nah, jadi perbedaan antara function dan method ya, kalau function dia tidak attach atau tidak terhubung ke objek tertentu untuk dipanggil ya, sementara kalau misalkan method dia attach atau berhubungan dengan objek tertentu yang kita rujuk ya. Oke, jadi itu yang sudah kita gunakan secara tidak sadar, kita sebenarnya sudah menggunakan OOP tapi yang sudah predefined oleh Python. Oke ya, kalau kita lihat juga di Python di sini kelasnya ada banyak ya, ada string, ada list, dan juga nanti lebih banyak lagi kelas-kelas yang bisa kita lihat di dokumentasinya gitu ya. Dan kalau kita perhatikan bahwa masing-masing kelas ini memiliki metode yang berbeda-beda gitu ya. Misalkan kalau di list kita bisa lakukan pop method ya, sementara kalau kita di string ini tidak bisa. Ya, itulah yang menjadikan setiap kelas itu berbeda ya. Jadi behavior yang dimiliki oleh masing-masing kelas itu bisa mirip ya, bisa misalkan antara satu metode itu bisa digunakan di dua kelas yang berbeda itu juga bisa ya, tapi secara umum antar kelas itu umumnya memiliki metode yang berbeda gitu ya. Ya, sebagai contoh di sini ya. Nah, kita kalau misalkan pakai metode upper di sebuah list ini tidak bisa, tapi di string atau di objek yang tipe kelasnya adalah string dia bisa ya. Sementara kalau kita pakai pop di list bisa, di string itu tidak bisa. Nah, itulah yang menggambarkan bahwa masing-masing kelas memiliki metode atau behavior yang berbeda. Oke. Lalu sebenarnya apa bedanya antara kelas dan objek ya? Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih teknis ya, simpelnya adalah kelas itu abstraksinya gitu ya. Objects ini adalah active entity-nya gitu ya. Jadi kalau di sini digambarkan adalah active entity dari sesuatu yang kita sudah abstraksikan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita membuat sebuah kelas itu masih abstraksi, tapi ketika kita menghidupkan sebuah kelas, kelas yang dihidupkan itulah yang namanya sebuah objek gitu ya. Di mana kalau kita sudah hidupkan yang namanya objek ini, dia mampu untuk berisi beberapa hal ya, seperti beberapa informasi atau properties ya, atau datanya gitu ya, atau set of operation atau method gitu ya. Jadi kelas secara definisi itu kita tidak bisa lakukan apa-apa karena dia adalah abstraksi saja ya. Sementara objek di sini adalah kelas yang kita hidupkan di dalam memori sehingga kita bisa isi dengan data dan kita gunakan metode-metode atau behavior yang kita definisikan gitu ya. Secara definisi seperti itu ya. Jadi kelas di sini mendefinisikan properties and behavior. Jadi kata kuncinya ada di mendefinisikan ya, kita mengabstraksikan, memodelkan di dalam program. Nah,
objek ini adalah instance of a class ya. Jadi ketika kelas kita hidupkan di dalam program kita gunakan, kita definisikan sebagai sebuah instance, maka kita sebut itu sebagai objek gitu ya. Nah, objek ini nanti kita bisa isi datanya sesuai dengan propertiesnya, atau kita lakukan manipulasi menggunakan behaviors atau metode yang ada di cluster, di objek tersebut gitu ya. Jadi ingat, tidak perlu bingung dari sekian banyak penjelasan. Intinya kelas kita memodelkan data dan metodenya. Ya. Objek itu adalah kelas yang kita hidupkan. Singkatnya seperti itu. Oke, ya. Lanjut ya. Kita bisa membuat many instance ya, banyak instance dari sebuah kelas ya. Jadi kelas yang kita buat itu hanya satu untuk abstraksi. Tapi objek dari kelas tersebut kita bisa buat sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan program kita. Dan proses untuk membuat sebuah kelas itu menjadi sebuah objek gitu ya, untuk membuat kelasnya itu aktif, nah itu yang dinamakan dengan instantiation ya. Ya inisiasi lah gitu ya, untuk menghidupkan kelas yang tadinya bersifat abstrak ini menjadi objek yang bisa kita gunakan di dalam program kita. Jadi kalau kelas ini isinya abstraksi, deskripsi, dan pemodelan ya di dalam program kita, yang mana sekali lagi itu tidak bisa kita langsung operasikan ya. Jadi kalau kita lihat nanti di level kode, kita hanya melihat apa ya, tidak melakukan manipulasi langsung di kelasnya. Yang kita manipulasi itu adalah objeknya atau instance kelas yang kita aktifkan. Sampai di sini apakah sudah cukup clear definisi dari objeks dan kelas? Oke, Noval Abdillah, apakah ada? Noval Abdillah? Oke, remain silence. Oke, tidak masalah. Salma Hanifah, apakah ada? Hadir, Pak. Oke, ya. Oke, silakan. Saya ingin tahu ya, ingin checking aja. Kalau dari yang sudah saya jelaskan, kira-kira menurut kamu apa itu kelas dan objek? Perbedaannya secara singkat menurut kamu, biar bisa didengar oleh rekan kamu yang lain. Kalau kelas itu lebih ke kayak sebagai tempatnya gitu ya Pak, kayak yang mendefinisikan atau memodelkan sesuatu behaviors gitu. Kalau objek itu lebih ke yang mengaktifkan si kelasnya itu, yang menjalankan si kelasnya itu. Oke, terima kasih Salma. Ya, singkatnya seperti itu ya, sudah tepat ya. Jadi memodelkan, mendeskripsikan ya, itu tugasnya kelas. Nah, ketika sudah dihidupkan itu jadi objek namanya, gitu ya. Oke, terima kasih Salma, sudah cukup akurat gitu ya penjelasannya. Oke, lanjut ya. Oke, di objek ini di sini kita nanti akan belajar bahwa di kelas kita bisa definisikan properties, dan nanti kita bisa ketika itu sudah dihidupkan ya, kita mendefinisikan yang namanya instance variables gitu ya. Nanti kita akan lihat di level kode nanti di pertemuan selanjutnya ya. Di pertemuan kali ini kita bahas secara konseptual dulu anatomi dari sebuah kelas itu seperti apa gitu ya. Oke ya, jadi dan ya ini sudah saya jelaskan tadi ya, operasi yang kita abstraksikan, yang kita definisikan di dalam kelas, dia baru bisa live, baru bisa kita gunakan, baru bisa hidup ketika objeknya itu sudah kita instansiasi ya. Ketika instance dari kelasnya itu sudah ada ya. Jadi seperti itu. Ya, ini ya gambarannya paling sederhana seperti inilah ya. Kelas itu ya kita model mobil secara umum ya. Tapi ketika mobilnya ini sudah kita definisikan ya, kita sudah produksi, kita definisikan bannya ini teknologinya seperti apa, kemudian warnanya apa, kemudian fiturnya apa saja, itu ya ekivalen dengan kita mendefinisikan objek gitu ya. Jadi kelas sekali lagi ini adalah modelnya gitu ya, abstraksinya
pendefinisiannya. Nah, sementara objek ini ketika si kelas itu atau rancangannya itu diwujudkan, dihidupkan. Kita definisikan lebih lanjut, lebih konkret. Itu baru objek, gitu ya. Oke, setidaknya saya harap secara konseptual Anda sudah dapat menangkap kira-kira apa yang dimaksud dengan kelas dan objek sampai titik ini. Oke, kalau kita lanjut ya secara teknis di sini ya. Jadi untuk menulis sebuah kelas di Python kita perlu tahu anatominya seperti apa gitu ya, atau strukturnya seperti apa gitu ya. Nah, kurang lebih cukup mirip dengan kita mendefinisikan sebuah function. Perbedaan yang paling mendasar ada di kata kunci di awalnya. Kalau function itu isinya def, kalau kelas ya kita definisikan dengan kelas di sini. Baru kita definisikan nama kelasnya. Nah, di sini nanti kalau di function kita mengenal isi dari kurung ini adalah sebuah parameter, nanti kita akan definisikan ini sebagai parent object ya. Dan ini opsional ya, opsional, tidak harus ada. Ini konsep terkait dengan parent object ini akan kita pelajari di konsep OOP yang lebih advance, yaitu inheritance atau pewarisan sifat ya. Sejauh ini setidaknya kita tahu secara struktur terlebih dahulu, tidak perlu pusing dulu kira-kira parent object itu seperti apa. Dan seperti biasa indentasinya kita berikan untuk pendefinisian lebih lanjut di dalamnya, dan jangan lupa di sini ada kolon berupa titik 2 ya kalau di Python seperti biasa gitu ya. Ya, misalkan seperti ini gitu ya. Jadi misalkan kita ingin memodelkan yang namanya kelas lingkaran gitu ya. Kita misalkan diminta untuk membuat kelas lingkaran ya, maka yang bisa kita lakukan di sini ini anggap saja ya import math ini kita abaikan terlebih dahulu ya. Kita fokus ke bagaimana kita menulis sebuah kelas gitu ya. Nah, di sini di kelas ini pendefinisiannya seperti ini ya. Jadi kita kata kuncinya kelas, circle, dan kalau tidak ada parent-nya ya, tidak ada parent objeknya yang kita akan pelajari kemudian, kita tidak perlu menambahkan kurung buka dan kurung tutup ya. Kita langsung kelas circle, dan di sini ada banyak sekali def gitu ya. Nah, ini mungkin Anda sudah cukup familiar ya. Nah, perbedaannya di sini ada beberapa gitu ya. Kalau def yang tidak ada karakter underscore 2 kali khusus di depan, nah, itu sebenarnya sifatnya atau konsepnya sama seperti kita membuat function. Tapi kalau kita berbicara soal kelas, yang ada di sini, ini kita namakan sebagai method atau hal-hal atau behavior atau aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan terkait dengan kelas circle atau objek circle ketika sudah dihidupkan. Gitu ya. Ini misalkan lingkaran gitu ya. Kita ingin biasanya lingkaran butuhnya apa nih yang bisa kita lakukan di lingkaran? Oh, kita ingin mendapatkan nilai diameternya, mendapatkan nilai luasnya, mendapatkan nilai kelilingnya. Nah, itu bisa kita definisikan sebagai method ya. Selain itu, yang basic di dalam kelas itu juga ada yang namanya data ya atau atribut yang melekat di dalam sebuah kelas yang kita modelkan gitu ya. Oke, atribut itu didefinisikannya di def init ini ya. Nah, di sini juga perlu kita perhatikan ya, kita akan belajar ini yang dinamakan sebagai constructor ya. Def init ini adalah constructor ya, namanya constructor, di mana cara menulisnya adalah kita tulis def init seperti ini ya. Ini underscore-nya 2. Umumnya kalau di VS Code ada recommender sintaksnya ya. Dan kita pastikan harus ada self di sini ya. Ini semacam ya anggap sebagai sebagai sebuah kata kunci lah untuk menginisiasi ya atau merujuk ke si kelas tersebut jika dipanggil gitu ya. Ya, ini anggap sebagai sebuah kata kunci, dan di sini kita definisikan bisa kita
mendefinisikan parameternya ya, kalau atau atribut-atributnya yang bisa kita isi ketika menginisiasi objek. Dan di sini untuk melakukan assignment terhadap si objeknya atau kita mendefine atributnya, kita gunakan sintaks seperti ini ya. Self, radius sama dengan radius ya. Artinya kita mendefinisikan di sini ini atributnya radius ya, diisi dengan nilai radius yang kita definisikan ketika menginisiasi objek ya. Nanti kita akan lihat secara lebih detail ya implementasinya seperti apa gitu ya. Kita pelan-pelan saja dulu ya. Yang penting kita tahu bagaimana struktur dari sebuah kelas sederhana di dalam Python. Jadi ada kata kunci kelas di awal dan isinya adalah atribut dan juga metode-metode yang berkaitan dengan lingkaran ya, atau kelas yang kita modelkan gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian sudah paham bedanya kelas atau objek, ya sebenarnya kalau misalkan kalian interchangeable untuk menyebut sesuatu itu kelas atau objek, yaitu sah-sah saja ya. Mungkin ada yang lebih intuitif menganggap kita mendefinisikan objek circle, ya itu juga tidak masalah kalau memang kalian sudah firm dengan perbedaan antara kelas dan objek. Tapi untuk saat ini ya anggap kalau kita sedang di fase modeling, fase mendesain kelas, ya kita sebut terminologinya sebagai sebuah kelas saja, gitu ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, oke. Kalau aman, saya lanjutkan. Oke. Oke, saya ingin minta partisipasinya. Silakan tulis di kolom chat sampai sejauh ini, menurut bahasa Anda masing-masing, apa perbedaan objek dan kelas. Silakan ya, saya tunggu dalam waktu 1 menit saja. Silakan, saya minta bantuannya untuk ini. Ini untuk Anda sendiri ya, karena kalau kita hanya mendengarkan dalam belajar, umumnya setelah sesi ini selesai ya, most likely kita akan cukup kesulitan melakukan recall ya. Tapi kalau kita aktif melakukan kegiatan terkait dengan materi tertentu, kita akan lebih lama untuk mengingatnya. Oke, silakan dituliskan di kolom chat masing-masing. Saya tunggu 1 menit. Apa perbedaan? Dengan kata-kata Anda sendiri. Oke, silakan ditulis di public ya. Jadi send to everyone. Silakan. Oke, belum ada. Ya pakai contoh silakan. Gitu ya. Pakai contoh silakan. Yang penting mendefinisikan sesuai yang Anda pahami. Oke, saya tidak akan lanjutkan sampai Anda yang ada di sini menuliskan di chat jawaban masing-masing. Oke, belum ada ternyata.
Oke, sudah ada beberapa. Terima kasih. Christopher, Riri, dan Akmal Zaki. Yang lainnya saya tunggu ya. Ayo, yang lain juga saya harapkan partisipasinya. Yang belum mungkin ada Wahyu, Noval belum juga, Mutiara, Muhammad Kemal, Fauzil, Dilan sudah juga, terima kasih. Oke, yang lain. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada dibanding, saya ucapkan terima kasih ya kepada yang sudah berpartisipasi, ada beberapa di sini. Oke, mungkin yang salah satu yang cukup bisa kita jadikan contoh ya, ini contoh yang cukup bagus sekali dari Riri ya. Jadi diumpamakan gitu ya. Jadi kelas itu misalkan kita membuat kelas kupu-kupu gitu ya. Jadi sebagai kupu-kupu sebagai abstraksi itu kita definisikan di dalam sebuah kelas. Nah, ketika kita menghidupkan kelasnya gitu ya, kita definisikan ada objek kupu-kupu A dengan warnanya merah, kemudian kupu-kupu B warnanya kuning dan seterusnya. Nah, kelas yang dihidupkan itulah yang namanya objek gitu ya. Nah, di sini Akmal Zaki, objek hanyalah kumpulan data dan metode yang bekerja pada kelas sebagai sebuah sketsa. Nah, ini juga terminologi yang oke gitu ya. Oke ya, jadi objek ini ya sketsa in practice lah ya kalau kita pinjam terminologinya Akmal Zaki ya untuk itu. Dilan, kelas merupakan sebuah data type dan objek adalah apa yang data type tersebut bisa lakukan. Ya sebenarnya untuk apa yang bisa kita lakukan ya itu di kelas kita definisikan ya, Dilan ya. Sementara kalau di objek itu bagian eksekusinya gitu ya, bentuk konkret dari pemodelan yang kita lakukan gitu ya. Oke, overall sudah cukup baik ya untuk pendefinisiannya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya, gitu ya. Sekarang kita masuk lebih dalam ya ke OOP, gitu ya. Jadi OOP in short adalah cara kita memprogram sebuah objek, gitu ya. Jadi kalau kita membuat sistem yang kompleks ya, misalkan Netflix, gitu ya. Netflix itu kalau kita isinya function-function aja gitu ya, nggak kebayang kompleksnya seperti apa untuk memaintain sistem segede Netflix gitu ya. Nah, tentunya kita perlu menggunakan pendekatan object oriented salah satunya untuk membuat maintenance programnya lebih baik gitu ya. Misalkan apa ya, kita amati kira-kira di dalam Netflix objeknya ada apa saja gitu ya. Misalkan oh ternyata di Netflix ada objek movie-nya. Nah, ada objek akun penggunanya dan seterusnya ya. Anda bisa identifikasi sendiri ya. Nah, kenapa kita perlu identifikasi yang namanya objek ini ya? Agar kita bisa membuat semuanya lebih termodelkan, lebih modular, lebih kita gambarkan interaksi antar komponennya, dan otomatis secara panjang kode itu akan lebih singkat ya. Jadi less list of instructions gitu ya. Karena semuanya lebih reusable, lebih modular. Jadi kode-kode yang kita tuliskan itu tidak terlalu panjang gitu ya. Dan kita juga bisa melihat gitu ya, kalau misalkan kita gunakan pemrograman tanpa objek gitu ya, kita tidak pisahkan per objek, atau kalau di konsep advance-nya kita lakukan layering gitu ya, kalau di web programming nanti atau di arsitektur aplikasi enterprise kita tidak lakukan layering, otomatis kita akan kesulitan melakukan maintenance atau melakukan perbaikan jika memang ada isu tertentu yang terkait dengan sistem informasi yang kita kembangkan ya. Ya, jadi programnya bisa lebih sederhana ya, dan lebih modular gitu ya.
Oke ya, dan yang namanya objek ya kita perlu perhatikan ya bahwa idealnya kalau kita bicara nanti kita akan belajar konsep yang lebih advance terkait dengan objek ini tidak hanya di DDP1 tapi juga di database ya kita juga memodelkan objek-objek gitu ya. Oke ya. Ini adalah beberapa karakteristik dari sebuah objek di dalam pemrograman. Mau kita berbicara soal pemrograman dasar menggunakan Python seperti sekarang, atau kita melakukan pengembangan yang lebih advance menggunakan database management system, atau kita gunakan arsitektur yang lebih kompleks pun, yang namanya objek paling dasar ada tiga ada tiga karakteristik atau ada tiga ciri-ciri gitu ya. Yang pertama adalah objek itu punya yang namanya identity gitu ya. Jadi misalkan kalau kita mau modelkan ya umumnya ini secara best practice kalau kita membuat objek itu ada identity-nya. Nanti kita akan belajar konsep primary key atau key yang lain di database gitu ya. Tapi intinya ini untuk membedakan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, by default kalau di Python identity-nya atau ID-nya ini auto-generated ya, auto-generated oleh Python itu sendiri gitu ya. Namun kalau kita membuat dalam skala yang lebih real ya, objek identity ini kita bisa definisikan sendiri. Misalkan kalau kita membuat objek person ya kita bisa membuat NIK ya sebagai identity-nya gitu ya. Jadi objek pasti punya identity gitu ya. Untuk membedakan antara objek satu dengan objek lainnya. Karena apa? Karena dalam satu kelas kita bisa membuat sangat banyak objek, jadi harus dibedakan. Dan setiap objek kita pasti memiliki yang namanya state gitu ya, properties atau data-data yang perlu kita definisikan, misalkan tadi lingkaran punya jari-jari, atau misalkan mobil punya warna, kupu-kupu punya warna, kemudian misalkan person punya tinggi badan, berat badan, dan seterusnya. Itu data fields. Dan juga tidak lupa adalah behavior ya, atau metodenya ya. Jadi ada identity ya, ada properties atau attributes atau data gitu ya, atau yang ketiga adalah behaviors ya, atau action yang bisa dilakukan di objek tersebut. Ini adalah beberapa prinsip dari OOP ya. Jadi beberapa akan kita langsung bahas di pertemuan awal ya. Namun untuk inheritance dan polymorphisme nanti kita akan bahas di advanced OOP ya. Tapi untuk memahami kenapa kita perlu belajar OOP atau menggunakan OOP ya yang sudah saya jelaskan, di sini kita lakukan enkapsulasi gitu ya. Jadi untuk membuat sebuah program ya kita bisa lakukan enkapsulasi, kita bungkus fungsionalitas yang sangat banyak dan cukup repetitif itu ke dalam sebuah kelas yang merepresentasikan suatu objek atau benda tertentu gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita programmingnya sudah large scale, sudah kolaboratif ya, kita tinggal consume saja gitu ya. Misalkan kita membuat sebuah sistem ya, misalkan balik lagi ke contoh di Netflix tadi, kita fokus adalah tim yang berurusan dengan objek movie gitu ya, dan kita harus bertukar data dengan objek user gitu ya. Nah, dengan kita menggunakan OOP, kita bisa melakukan enkapsulasi sehingga nanti apa yang sudah kita buat itu bisa di-reuse tanpa orang lain atau tim development lain itu perlu mengetahui detail yang terlalu banyak yang ada di program kita ya. Jadi kita melakukan enkapsulasi ya. Kemudian kita membuat programnya lebih modular sehingga bisa lebih dikombinasikan, dan nanti kita akan belajar prinsip terkait inheritance ya. Jadi kenapa enkapsulasinya ini membuat program itu lebih bisa singkat, kita akan lihat di konsep inheritance ya, atau in short adalah pewarisan sifat antara parent class dan child class. Nah, itu konsep yang akan kita bahas nanti ya. Ya, nanti kita akan bahas inheritance dan juga polymorphisme ya. Ini adalah
Polimorfisme ini kan kalau kita secara literal ya, poli itu banyak, morph itu adalah bentuk, jadi banyak bentuk. Jadi ini adalah konsep di mana dalam satu nama metode yang sama kita bisa memberikan banyak bentuk variasi implementasi gitu ya. Itu secara singkat definisi dari masing-masing prinsip OOP. Oke, bagaimana kita memulai untuk membuat yang namanya object oriented program gitu ya. Kita back to basic prinsip kita di awal, bahwa dalam pemrograman kita diusahakan tidak langsung menyentuh codingan gitu ya. Kita harus lakukan desain dulu. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita kenal yang namanya pseudocode untuk memodelkan kira-kira flow-nya seperti apa secara umum ya. Di dalam object oriented kita bisa menggunakan yang namanya UML modeling untuk mendefinisikan kelas-kelas apa atau objek apa yang perlu kita definisikan di dalam sistem kita gitu ya. Nah, di dalam UML class diagram ini mungkin anak SI akan sangat sering bertemu dengan UML modeling nanti ya di kuliah-kuliah selanjutnya. Ini adalah salah satu hal yang akan sering ditemui. Yang Ilkom juga akan ketemu modeling class diagram juga di mata kuliah perancangan perangkat lunak ya. Jadi ini adalah semacam template ya yang terstandarisasi untuk kita melakukan modeling software gitu ya. Jadi ada notasi standar yang bisa kita gunakan untuk melakukan modeling software ya. Oke ya, jadi UML class diagram ini tidak tergantung dengan dengan bahasa pemrograman apapun ya. Jadi mau kita memprogram menggunakan Java, menggunakan Python, C++ atau you name it lah ya. Itu tetap notasinya tetap sama gitu ya. Nah, di UML itu kalau kita lebih spesifik di UML class diagram ya, kita bisa mendefinisikan terlebih dahulu kira-kira data field-nya atau ini atributnya apa, nama kelasnya apa, parameter yang dibutuhkan apa, dan metodenya apa ya. Oke, ya jadi kalau kita buat sebuah rancangan kelas ya, misalkan di objek atau di class circle tadi ya kita perlu definisikan dulu ya apa kelas, nama kelasnya, kemudian data-data yang merujuk pada suatu kelas itu apa saja, konstruktornya seperti apa, kemudian metodenya apa saja, gitu ya. Nah ini kalau ketika sudah menjadi objek, maka notasinya menjadi seperti ini, gitu ya. Oke, ya jadi ini tidak harus digambar persis ya seperti ini. Kalau memang Anda cukup kesulitan menggunakan software modeling ya bisa Anda coret-coret saja. Yang penting secara substansi itu sudah mencakup ini semua ya. Kita definisikan namanya, datanya, konstruktornya, dan metodenya. Gitu ya. Oke, kira-kira dari yang saya sampaikan tadi, saya minta partisipasinya lagi ke Anda-Anda yang ada di sini. Kira-kira apa manfaat dari kita sebagai programmer menggunakan object oriented programming? Silakan, saya tunggu 1-2 menit untuk memberikan jawaban di chat. Oke, terima kasih Riri. Yang lain, saya minta yang lain juga ikut ya mendefinisikan dari yang saya sampaikan kira-kira apa manfaat dari OOP. Mungkin di pertemuan kali ini kita masih banyak secara konsep ya. Secara praktik kita akan lebih banyak explore di pertemuan minggu depan. Oke, yang lain?
Oke, silakan. Oke, yang lain silakan. Apa yang bisa Anda gambarkan terkait dengan manfaat kita menggunakan OOP? Oke, terima kasih Akmal Zaki sudah berpartisipasi, Riri juga sudah. Oke, yang lain saya masih tunggu ya. Christopher, Cynthia, Daviano, Dilan, Muhammad Kemal, Mutiara, Noval, Salma, Wahyu. Oke, di sini sementara kita lihat jawaban dari rekan-rekan Anda di sini. Oke, di sini Riri menyebutkan kalau terdapat kesalahan pada program apabila menggunakan OP, nggak perlu ubah keseluruhan ya, hanya di tempat yang berkaitan saja. Ya itu tepat ya. Jadi ketika kita sudah bisa melakukan enkapsulasi, melakukan abstraksi dengan lebih baik, membuat program menjadi lebih modular, kita bisa lebih fokus melakukan tracing, gitu ya, melakukan tracing kesalahan, gitu ya. Oke, Akmal Zaki membuat struktur program yang jelas dan kode yang terlihat bersih. Ya, ini tepat ya. Jadi lebih pendek, lebih clean itu kodenya, kemudian memfasilitasi maintenance dan modifikasi dengan mudah ya karena modular tadi ya. Oke, saya mungkin minta tanggapan dari Mutiara Khairunisa, apakah ada di sini? Halo, Mutiara. Oke, belum ada ternyata ya. Muhammad Kemal, apakah ada di sini? Iya, Kak. Oke, ya. Kira-kira apa yang bisa Anda tambahkan terkait manfaat dari OOP? Nggak apa-apa, yang Anda tahu saja gitu ya. Repeating yang sudah ada juga tidak masalah. Yang penting yang Anda bayangkan saat ini untuk manfaat OOP itu apa? Mungkin Tidak harus tepat kok. Tidak harus kita pakai definisi yang orang tulis di Google, tidak perlu. Tidak perlu kita pakai yang di buku juga tidak perlu gitu ya. Yang penting yang Anda tahu saat ini dari yang saya sampaikan. Biar kita sama-sama belajar aja gitu. mungkin bisa mengatasi program yang menggunakan banyak fungsi gitu. Gimana? Gimana? Bisa coba dielaborasi pelan-pelan aja. Nggak apa-apa. Ya, untuk mengatasi program yang terdapat banyak fungsi gitu. Jadi Bagaimana? Kurang jelas barusan, kayaknya terputus-putus. bahasa Indonesia mutable dan juga bisa strukturnya lebih jelas ya. Oke, terima kasih ya Kemal sudah trying to elaborate ya. Tadi kata kunci yang relevan adalah terkait dengan struktur ya. Jadi strukturnya lebih jelas dan dia lebih modular. Karena dia lebih modular, ketika kita lakukan maintenance atau kita lakukan perubahan itu lebih mudah. Gitu ya. Oke, selanjutnya silakan ya. Saya berikan waktu selama 5 menit ya untuk Anda berpikir secara bebas gitu ya. Saya hanya memberikan satu gambar di sini, gambar Netflix ya, sistem Netflix. Kira-kira kelas-kelas apa saja yang bisa kita buat dalam sebuah sistem Netflix ya.
silakan nanti Anda tulis di Word atau di apapun ya, Anda gambar, Anda gambar di kertas, di foto juga silakan. Yang penting saya ingin Anda menggambarkan kira-kira kelas apa saja yang bisa kita desain dari sebuah sistem atau platform Netflix ya. Ini adalah very basic dari software engineering ya. Jadi kemampuan untuk mendesain sebuah kelas itu super basic di engineering gitu ya. Oke, silakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Atau kalau misalkan Anda ingin platform yang lebih mudah untuk membuat sebuah diagram seperti ini, Anda bisa hubungi ya, tapi klik atau akses draw.io gitu ya. Nah, kita create new diagram di sini, kita pilih kelas diagram, kita hiaskan saja. Nanti silakan didefinisikan. Ini abaikan saja dulu ya untuk arah-arahnya. Kita buat beberapa kelas terpisah saja ya agar masih mudah, karena kalau kita kuliah modeling khusus secara fully perfect itu bukan di kuliah ini. Ya silakan Anda definisikan kira-kira apa yang bisa Anda gambarkan dalam sebuah sistem Netflix. Ini adalah datanya dan kita definisikan metodenya, misalkan get something di sini ya, terserah gitu ya. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Atau kalau kelamaan ya 5 menitan lah ya. Kita tidak harus ini kok, tidak ada benar salah di sini, benar-benar pure imagination ya. Jadi apa yang Anda pahami ya, Netflix tentunya cukup familiar dong ya. Mungkin Anda juga menjadi pelanggan gitu ya. Ya, bahkan dari gambar ini saja sebenarnya sudah bisa ada beberapa kata kunci gitu ya. Silakan ya, kita nanti kembali di pukul 9.07.
Oke, ya saya kasih waktu tambahan deh untuk kalian bisa explore lagi. Oke, ini kita dapat bonus lah ya, kita mungkin di sini beberapa ada yang sistem informasi, ya kita berkenalan dengan artefak-artefak SI lebih dini lah di DDP. Oke, oke, bagi yang butuh tools ya bisa pakai Draw.io ini ya. Ini akan sangat dipakai ya, baik SI maupun Ilkom. Kalau di SI, di kuliah rancangan perangkat lunak atau RPL, biasanya di semester 5. Kalau FI di analisis dan perancangan sistem atau anak Perancis di semester 5 juga seharusnya. Ini walaupun mungkin untuk pemula langkah ini dinilai terlalu ribet di awal gitu ya. Tapi percayalah ya, kalau kita mulai semuanya dari desain yang benar, program kita akan memiliki life cycle yang bagus, ya. Akan skill dengan lebih baik, kemudian maintainability-nya juga lebih oke, karena kita teliti di level desain. Kalau kita langsung implementasikan sesuatu, ya kita di program kita implementasikan langsung kodenya, ya tanpa kita modelkan terlebih dahulu, ya kita akan bingung sendiri kalau misalkan harus ada perubahan, ya harus ada maintenance, jadinya tidak terstruktur cara bekerja kita. Oke ya, nanti silakan ya dicoba saja sampai 9.10 ya, saya tunggu. Ya, hari ini mungkin tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Ya, besok kita akan di pertemuan hari Senin ya, kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan constructor dan juga attributes gitu ya. Termasuk data dan juga methods gitu ya. Sekarang kita sampai level desain dulu, termasuk di worksheet hari ini. Ini juga tarafnya hanya desain, konsep saja, dan juga sintaks-sintaks dasar. Gitu ya. Ya, walaupun ini hanya latihan dan ini hanya title ya di sini, tapi saya titipkan ya konsep ini untuk kalian gunakan sepanjang hidup sebagai computer scientist ya. Jadi design first then code ya. Jadi jangan langsung code, tapi harus ada desainnya terlebih dahulu. Itu yang akan membedakan antara aplikasi yang berkualitas dengan aplikasi atau sistem yang tidak ya. Terlihat dari desainnya. Nanti juga kalian jika sudah masuk engineering career yang lebih advance, kalian sudah tidak lagi melakukan coding secara langsung gitu ya. Justru akan lebih banyak perlu untuk fokus pada desain arsitektur dan segala macam. Oke, sudah 9.11. Oke, saya stop share. Saya minta salah satu dari kalian ya untuk kira-kira sharing apa yang kalian bayangkan atau yang sudah kalian rancang dari sebuah sistem Netflix, kira-kira kelasnya apa saja. Silakan, saya ingin hasil dari Dilan. Apakah ada? Halo Dilan? Dilan Adi Prawira? Iya ada Pak. Ya, silakan di share screen. Nggak apa-apa, segimanapun hasilnya di share saja gitu ya. Kalau bingung ini ya bilang aja gitu. saya bikinnya di VS Code Pak. Oh, di VS Code, Ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sudut code-nya aja berarti.
Atau udah langsung? Gak apa-apa sih, kalau udah langsung sih Oh, oke. kalau saya sih udah langsung bikin kayak self.self.add gitu, Pak. Oke, gak apa-apa. Di-share aja. Oke. Oke, dijelaskan kelas name-nya apa saja dan juga kira-kira Oke, buat apa. kalau buat class name kan saya bikinnya langsung Netflix gitu ya. Nah, kalau Oke, ya. buat atributnya sendiri saya ada username, email, show Oke. name, release date, rating, panjang movie-nya, age restriction, sama region. Ini Oke. pemanggilan atributnya. Terus sisanya saya belum Oke. bikin. Oke, hanya Netflix saja berarti ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Dilan. Really appreciate it. Oke, bisa di stop share. Saya ingin lihat yang lainnya. Oke, silakan. Mungkin Cynthia, apakah ada? Ya, Pak. Ya, silakan di-share apa yang sudah Anda rancang sejauh ini. Saya belum gitu mikirin kali, Pak. Saya kan nggak ini. Apa? Nggak apa-apa, kesulitannya apa berarti? Saya nggak tahu ini betul atau nggak ya, Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di-share aja gitu. Maksudnya kita di sini kan kelas gitu kan ya, bukan ujian. Mending salah sekarang dong daripada salah pas ujian gitu kan. Ya, di-share aja, nggak apa-apa, Cynthia. Ini sih, Pak, yang saya buat. Tapi nggak tahu saya betul atau enggak. Oke, nggak apa-apa. Jadi apa yang kamu buat? Yang terpikirkan saya itu kayak genre-nya gitu. Tapi saya nggak tahu sih, Pak, ini betul atau enggak. Oke, tidak apa-apa. Ini sudah progres yang bagus, Cynthia. Yang penting kamu sudah mulai coba gitu ya. Namanya belajar nggak apa-apa. Mau apapun hasilnya juga, namanya juga proses gitu ya. Gimana kira-kira cara kamu memodelkan seperti apa prosesnya? Itu belum terpikir. Oke. Oh, belum tahu caranya gitu ya. Oke, nggak apa-apa, Cynthia. Maaf ya, Pak. Terima kasih, Cynthia. Oke, mungkin Akmal Zaki. Apakah ada di sini? Atau Ada, Pak. ya, Akmal Zaki. Oke, gimana? Apa sudah ada yang bisa Anda share? Baru ini sih, Pak. Baru apa namanya kayak judul-judulnya dong gitu. Tapi udah Oke. nulis, Pak. Oke. Oke, apa saja? Bisa di-share. Boleh Di-share aja, nggak apa-apa. Oh, oke. Gini sih, Pak. Kelihatan nggak? Baru gini doang. Tadi soalnya saya baru buka yang draw Oke. IO-nya, dari Netflix, username, password, terus start free trial or subscribe now gitu. Baru gitu doang sih, Pak. Oke, tidak masalah, Akmal Zaki. Terima kasih ya sudah mencoba modeling. At least sudah tahu ya pakai Draw IO itu seperti apa. Itu kita harus apresiasi sekecil apapun progres kita gitu ya. Oke, mungkin dari Riri, apakah ada di sini? Ya, ada, Pak. Tapi kayak saya nggak Oke. bisa share screen. Saya coba dulu ya, Pak. Oke, silakan. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Di sini saya buat 3 kelas. Ada movie, user, sama account. Dari movie-nya sendiri, dia punya title, duration, cover, language, subtitle, sama resolution. Dan di movie-nya itu dia bisa di-play, bisa ganti subtitle, dan ganti language. Nah, untuk user, ini punya user email, terus password, account, sama subscription. Karena kalau satu user kan bisa ada beberapa account ya, Pak. Nah, untuk usernya itu sendiri, itu ada forget password sama subscription bills, buat tahu apa dia udah berlangganan. Terus untuk account-nya sendiri, dia punya nama, PIN, sama activity. Nah, untuk nama sama PIN itu kan bisa diubah-ubah. Jadi ada change account name sama change account PIN, sama activity-nya tuh dilihat is aktif, apakah dia lagi dipakai atau enggak, Pak. Oke,
terima kasih. Ini sudah sangat baik ya untuk pemodelan kelasnya. Mungkin ya mendekati ideal lah ya yang sudah disampaikan Riri. Ya oke. It's okay. Tidak masalah ya. Yang penting sudah dicoba gitu ya. Tapi kalau kita ingin, mungkin tadi Cynthia bingung ya, gimana cara kita memodelkan kelas gitu ya. Yang namanya kelas paling mungkin yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi kelas adalah identifikasi benda apa saja yang ada di sistem yang akan kita bangun gitu ya. Kata benda gitu ya, kata bendanya. Jadi kalau kita membuat sebuah kelas dan sistemnya itu Netflix, ya saya sarankan nama kelasnya bukan Netflix ya, karena Netflix itu adalah sebuah sistem yang besar yang sistemnya itu terdiri dari banyak entitas. Nah, entitas ini yang harus kita deteksi gitu ya. Caranya apa ya? Kita lihat kata benda atau benda-benda apa saja yang ada di sistem tersebut. Misalkan tadi Riri sudah mencontohkan dengan sangat baik gitu ya. Di Netflix itu tentu saja karena ini movie streaming ya ada movie-nya ya, ada usernya ya, ada account-nya gitu ya, atau mungkin ada apa lagi gitu ya, itu bisa ditambahkan jika kalian menemukan gitu ya. Nah, setelah kita tahu beberapa objek itu, kita perlu analisis gitu ya, jangan-jangan kata benda yang kita identifikasi ini merupakan sebenarnya adalah atribut dari benda yang lain gitu ya. Misalkan tadi ada yang memodelkan genre sebagai sebuah kelas gitu ya. Ya kita bisa juga sebenarnya ya, genre sebagai kelas itu juga bisa kita gunakan gitu ya. Cuman kita perlu analisis kembali apakah mungkin di antara benda-benda atau objek-objek yang lain di Netflix, genre itu bisa jadi atribut dari objek yang lain. Nah, itu perlu kita pikirkan. Dan itu memang butuh jam terbang. Itulah yang apa ya, yang mungkin membuat website atau membuat sistem kalau cuma kopas codingan itu gampang sekali ya, tapi kalau kita membuat sistem yang scalable, sistem yang dia rapih, modular gitu ya, itu yang perlu kita latih, dan basicnya adalah mendesain kelas seperti ini gitu ya. Nah, jadi ingat untuk mendesain kelas, misalkan nanti di worksheet ya, worksheet di sini ada sebuah deskripsi disuruh untuk mendesain sebuah kelasnya, ya kita identifikasi mana saja kata kerjanya ya. Kelas itu kan ya sebuah rancangan atas sebuah entitas. Nah, entitas itu kan pasti kata kerja gitu ya. Nah, paling basic ya kita modelkan kelas itu dari kata benda maksudnya ya, dari kata benda yang ada di sistem atau problem yang sedang kita hadapi gitu ya. Oke, kira-kira bagaimana, Cynthia? Apakah sudah ada gambaran terkait bagaimana mendesain sebuah atau mengidentifikasi sebuah kelas? Lumayan, Pak. Oke, nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan aja gitu ya, tidak perlu panik gitu ya. Kita coba pelan-pelan saja memahami OOP dari basicnya gitu ya. It's okay kalau memang mungkin sebagian sudah mengambil di semester-semester sebelumnya dan langsung mengimplementasikan dengan kode ya, tidak apa-apa kalau nggak pakai diagram, tapi kita perlu pastikan kelas yang kita buat itu sudah akurat ya, karena kalau kita salah mendefinisikan kelas, salah kita mendesainnya, bukan salah sih, tapi kita kurang optimal mendesain sebuah kelas, nanti kita akan kesulitan sendiri dalam mengembangkan sistem yang akan kita buat gitu ya. Well, oke, kita akan simpan materi OOP selanjutnya untuk pertemuan hari Senin. Sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada? Oke, belum ada dari Riri. Noval Abdillah nih, dari tadi saya belum dengar suaranya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Noval? Nah, Belum ada, Pak. oke, belum ada ya. Ya, oke. Ya,
Nanti silakan di-review kembali materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Nanti kalau misalkan dirasa worksheet-nya kurang banyak gitu ya, nanti akan saya sediakan juga optional worksheet gitu ya. Nggak harus dikumpulkan, tapi saya memang sediakan banyak media untuk Anda berlatih ya, karena namanya programming tidak mungkin bisa Anda kuasai hanya dengan mendengarkan ya, harus Anda praktikkan. Oke, mungkin untuk sesi hari ini saya cukupkan sampai sini dulu. Silakan dilanjutkan untuk pengerjaan worksheet-nya ya, worksheet 15 OUP 1.0 nanti dikumpulkan maksimal jam 2 ya. Untuk selama puasa ini kita buat lebih fleksibel deadline-nya ya, atau mungkin untuk seterusnya juga ya, karena kemarin di paruh semester ada yang bilang oh worksheet-nya deadline-nya terlalu singkat ya. Ya udah, nanti kita lebih fleksibel kan. Yang penting saya sangat berharap Anda di sini berlatih gitu ya. Oke. Tidak perlu khawatir ya nilai Anda berapa selama Anda mengikuti kelas saya dengan baik, ya tidak terlalu banyak skip, Anda mengerjakan lab dengan semaksimal yang Anda bisa, Anda akan saya bantu untuk lulus ya. Oke, dari saya cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya di pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan lanjutkan kegiatannya setelah ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.